Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini? Semakin puas, semakin sehat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Nah, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Dewa, Hadir Bu. Salma, Hadir Bu. Selvi, Hadir Bu. Yolanda. Hadir Bu. Nah, kita berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran kita. Silakan Dewa pimpin doa kita. Sebelum kita memulai belajar kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang kita bakal menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya bangkit berdiri. Iya. Ayo kita nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk semuanya. Oke. Nah, supaya belajarnya semakin semangat, kita yel-yel dulu. 1, 2, 3. Duduk pun senang, berdiri senang, bersama-sama kita senang. Duduk pun senang, berdiri senang, bersama-sama kita senang. Tangan melambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan melambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Silakan duduk. Nah, pada pembelajaran kita hari ini dari tema 4, subtema 2, pembelajaran 3 terdapat muatan bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Nah, sekarang ada yang tahu nggak ciri-ciri pantun itu apa? Ya, yang pertama apa? Tiap bait terdiri atas 4 baris. Nah, ciri yang kedua apa yo? Terdiri 8 sampai 12 suku kata di tiap baris. Nah, ciri yang ketiga memiliki sampiran dan isi. yang keempat bersajak Bersajak ABAB. ABAB. Yang kelima satu baris pantun terdiri dari 4 sampai 6 kata. Nah, ada yang pernah dengar pantun nggak sih sebelumnya? Oh, pernah semua ya. Nah, di sini Bu ada satu contoh pantun. Kita baca sama-sama ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi pantun ini. 1, 2, 3. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, kita identifikasi ya pantun ini. Menurut kalian, pantun ini sudah memenuhi ciri yang pertama nggak? Tiap bait terdiri atas 4 baris. Sudah. Tahu nggak bedanya bait sama baris? Nggak tahu. Nah, bait itu ini ya. Bait itu ini semua. Nah, kalau baris ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi sudah pas? Sudah, kita centang. Nah, kemudian terdiri 8 sampai 12 kata di tiap baris. Benar? Iya, benar. Nah, tahu nggak bedanya sampiran dan isi? Yang mana barisnya sampiran, yang mana barisnya isi? Sampiran. Nah, ini ada baris pertama, kedua, ketiga, dan 4. Nah, yang mana baris untuk sampiran? Baris 1 dan 2. Iya, jadi ini namanya sampiran. Nah, kalau baris yang ketiga dan 4 namanya Isi. isi. Ciri yang keempat
keempat yaitu bersajak ABAB. Nah, jadi baris pertama ABAB seperti itu ya. Nah, jadi kalau pantun yang maksudnya bersajak ABAB itu yang belakangnya ini semua harus sama. Jadi kalau di baris pertama A dia ga, berikutnya A itu juga harus ga. Begitupun dengan yang B harus sama. Paham? Paham, Bu. Ya, nah. Dan ciri yang terakhir yaitu satu baris pantun terdiri dari 4 sampai 6 kata. Nah, jadi sudah paham ya pantunnya tadi? Sudah? Nah, sekarang ini ada amanat. Nah, kalian sekarang tuliskan amanat dari pantun ini itu apa? Silakan dikerjakan. Sudah dapat semua amanatnya? Sudah dapat? Nah, sekarang Yolan sama Salma silakan bacakan hasil amanat yang kalian dapat tentang pantun contoh ini. Contoh pantun itu. Berolahraga merupakan salah satu kegiatan untuk menjaga kesehatan. Olahraga yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya bersepeda. Iya, jadi maksudnya pantun ini mengajak kita untuk berolahraga agar tubuh kita selalu sehat. Nah, jadi tadi kan kita sudah mengidentifikasi satu pantun yang sudah Ibu kasih. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat satu pantun yang bertemakan pendidikan dan berikan amanatnya. Gitu. Silakan dikerjakan. Gak ada waktunya di sini. Dewa dikerjain. Nah, udah selesai semua bikin pantunnya? Sudah, Bu. Ya, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan hasilnya? Aku. Ya, Dewa dulu. Ayo silakan Dewa maju. Jangan lupa jelaskan amanatnya juga ya. Ayo cepatan. Durasi. Ya, silakan. Pohon jati kuat kayunya, pohon kapuk tinggi marahnya. Murid rajin banyak ilmunya, murid malas banyak bohongnya. Ya, amanatnya apa? Siswa yang malas banyak ngelasnya, dan yang rajin banyak ilmu dan wawasan puas. Ya, mantap. Tepuk tangan untuk Dewa. Sekarang siapa lagi? Aku. Ya, Selfie, silakan maju. Jangan lupa amanatnya juga. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Danau Toba. Di sana bingung, di sini, di situ bingung. Lebih baik sekolah saja. Amanatnya? Daripada ke sana bingung, ke sini bingung. Hendaklah mau pergi, ini lebih baik sekolah. Iya. Tepuk tangan untuk kuda, Selfie. Yang berikutnya. Salma, maju Salma. Ya, silakan dibacakan hasilnya. Kain tenun dari Sumbawa, kain batik dari Pekalongan. Kalau ingin menjadi mahasiswa, sekolah dasar jangan diabaikan. Amanatnya? Jangan mengabaikan sekolah dasar jika ingin menjadi mahasiswa. Iya, tepuk tangan untuk Salma. Keren ya. Berikutnya yang terakhir, yang Aku. Ya, silakan dibacakan. Hari Minggu pergi berburu rusa bersama teman. Anak baik hormati guru, itu namanya murid budiman. Amanatnya? Murid yang berbudi luhur adalah yang menghormati gurunya. Iya, tepuk tangan untuk Yolan. Bagus-bagus semua ya. Nah sekarang buka bukunya di halaman 67. Buka bukunya halaman 67. Di
situ ada ayo membaca. Sekarang kita baca ceritanya. Kita mulai dari Yolanda. Konsentrasi ya. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Sekarang dilanjutin Salma. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Udah, selfie, silahkan. Tetangga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka dipelatihkan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan Dewa, silakan dilanjutkan membacanya. bahkan kini berapa Yang bagus bacanya. bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Oke, nah sekarang kan di bawahnya situ ada ayo berlatih. Nah sekarang kalian kerjakan ayo berlatih itu nomor 1 sampai 5 nanti jawab bersama-sama. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua menjawabnya? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita periksa sama-sama ya. Ayo yang nomor 1 coba selfie. Apa jawabannya? Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Apa jawabannya? Interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan Pak Damar. Memanfaat kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Iya. Yang nomor 2 coba Salma jawab. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan. A. Pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. B. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. C. Terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Ya, sekarang yang nomor 3. Siapa yang mau jawab nomor 3? Aku. Ya, Yolanda. Pertanyaannya, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat. A. Meningkatkan taraf hidup masyarakat. B. Membuka lapangan pekerjaan baru. C. Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi Pak Damar. Ya. Yang nomor 4, pertanyaannya, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Coba Dewa, jawabannya apa? Yang keras suaranya. Mengurangi ketergantungan dalam bacaan. Pak Damar membutuhkan besokan kayu baru termasuk kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Sandal refleksi. Sandal refleksi termasuk kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya
Dari hubungan tergantungan tersebut, keduanya memperoleh keuntungan berupa uang. Iya. Nah, di pertanyaan terakhir, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Ada atau tidak? Ada. Ada. Nah, di yang pertama, Pak Damar itu membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya memperoleh apa? Keuntungan berupa uang. Nah, yang kedua, ketergantungan yang kedua, Pak Damar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai apa? Tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi tersebut. Masyarakat di sekitarnya juga membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Nah, untuk apa? Untuk memperoleh uang. Seperti itu. Jadi antara Pak Damar dan lingkungan sekitarnya itu saling membutuhkan. Oke. Seri berikutnya adalah aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Nah, yang berikutnya ada peran serta dalam pemilihan RW. Nah, menurut pendapat kalian, jika ada acara di lingkungan RW kalian, apa yang akan kalian lakukan? Ya, apa yang peran kalian dalam pemilihan RW itu apa? Coba. Yang pertama apa? Turut serta dalam gotong royong menyiapkan tempat pemungutan suara. Turut serta Dalam gotong royong ya, menyiapkan tempat pemungutan suara. Yang kedua apa? Mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Mengamati jalannya Pemilihan ketua RW. pemilihan ketua RW. Yang terakhir ada yang tahu apa? Ya, silakan Budan. Membantu para ibu menyiapkan makanan. Membantu para ibu menyiapkan makanan. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh peran serta kita dalam pemilihan RW di lingkungan sekitar kita. Materi berikutnya ada cara pengambilan keputusan bersama yang bisa dilakukan dalam masyarakat. Itu ada 3. Yang pertama ada voting, yang maksudnya pengambilan suara terbanyak. Yang kedua ada aklamasi dengan pernyataan lisan. Yang ketiga ada musyawarah mufakat atau yang artinya berkelompok dan memecahkan masalah secara bersama-sama untuk tujuan mufakat. Nah, di halaman 71 ada ayo berlatih. Nah, sekarang kalian kerjakan ayo berlatih itu, nanti kita jawab kayak tadi, satu-satu menjawab pertanyaannya. Silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan yang baik ya. Sudah selesai semua belum nih? Sudah, Bu. Ya, sudah. Ayo sekarang udah selesai kan semuanya? Sudah, Bu. Ya, sekarang coba Yolanda jawab pertanyaan nomor 1. Apa pertanyaannya? Jawabannya apa? Ya, pertanyaannya Nih. Pertanyaan nomor 1, siapkan jawabnya. Siapkan jawabanmu. Mana pertanyaanmu? Siapkan. Ayo baca Yolanda, silakan. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang bisa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Jawabannya Cara pengambilan keputusan bersama yang dilakukan masyarakat di Indonesia
Dalam masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, maka akan dilakukan voting. Salah satu contoh voting adalah pemilihan umum. Ya, nomor 2 pertanyaannya. Masalah yang dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama. A. Pemilihan ketua RT RW dan kepala desa. B. Membuat jadwal ronda malam. C. Melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan. Nomor 3, selfie. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga? Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga. A. Berpartisipasi dalam pemilihan, menjaga keamanan lingkungan. C. Menjaga kebersihan lingkungan. Dewa, silakan jawab nomor terakhir, nomor 4. Tanggung jawabnya sebagai seorang siswa dalam masyarakat untuk gotong royong membersihkan lingkungan, berpartisipasi dalam pemilihan RT atau RW. Sudah? Sudah. Nah, oke, sekarang hari ini Ibu akan kasih tugas kalian, yaitu tugas kelompok. Di sini kalian mengerjakan tugas ayo mengamati, ada di bukunya. Nah, di situ kalian akan melakukan pengamatan terhadap masyarakat di sekitarnya. Sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Selfie dengan Dewa, Salma dengan Yolanda. Jadi kalian mengamati lingkungan di sekitar kalian. Tugasnya ada di dalam buku itu. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran tentang pantun, tentang sosial budaya, tentang interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, jadi semua hasil tugasnya dikumpulkan karena bakal dinilai, oke? Alamak. Ya. Sekarang kita akan pulang semuanya. Duduk yang manis, kita berdoa dulu. Silahkan Dewa pimpin doa kita. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat